Prof, ini kita kembali pada persoalan ini reformasi Polri ya. Oke. Apa yang Profesor dalam berapa ya? Dua pekan ya tadi Profesor kata. Dalam 2 pekan ini sudah Profesor sadari akan atau dirasa menjadi hambatan terbesar untuk reformasi Polri? Belum ada. Belum ada. Saya jujur belum ada. Apa yang mau menghambat saya? Pertama, saya sendiri sudah punya posisi untuk mengatakan sesuatu yang menurut saya yang baik sih begini kalau mau reformasi. Tidak mesti sama dengan pendapat masyarakat sipil. Betul. Tapi juga mesti sama dengan pendapat lingkungan Polri. Tidak mesti sama. Saya punya posisi sendiri. Yang kedua, ya mereka ini yang masuk masuk di tim ini. 10 orang itu? 10 orang itu, terutama yang jenderal-jenderal itu mengatakan, Pak, kami ini berdarah-darah untuk membangun Polri yang bagus dan kredibel sesuai dengan reformasi. Oleh sebab itu, kami mau juga berubah. Kami mau diperbaiki. Di mana kesalahan kami gitu. Artinya kan terbuka mereka. Bahkan mereka sudah presentasi juga. Mabes Polri resmi presentasi itu. Ini Pak. Sama dengan penilaian masyarakat sendiri bahwa banyak polisi meras. Bahkan kita baru tahu dari presentasi itu bahwa di tempat kami Pak, 67% Kapolsek itu tidak perform. Oh, 67% mereka sendiri yang bilang. Itu lebih dari 2/3. Iya. Kan 2/3, 6, dan ada puluhan Kapolres yang tidak memenuhi syarat. Untuk sebenarnya kinerjanya itu tidak perform sama sekali. Mereka tahu itu. Pemerasan, pemalakan, itu mereka tahu, sudah mereka daftar. Nah, tinggal kalau mereka cara menyelesaikannya begini, mungkin ya linear. Kalau kita lain mungkin, nanti kita. Dan mereka dalam soal polisi sekarang nih, banyak masalah. Ada intervensi politik dan sebagainya. Itu sudah diketahui oleh Polri maupun oleh kita maupun oleh masyarakat. Bahkan banyak ya, Mas. Cuma harus saya lindungi nama. Banyak orang-orang dari Polri sendiri, internal Polri, pejabat tinggi, dari daerah polisi aktif yang melapor ke saya. Melapor ke saya, Pak, Polri ini tidak beres di sini. Ini Pak kasusnya, ini buktinya. Nah nanti saya buka di dalam rapat itu. Mereka ingin berubah karena kami ingin menjadi polisi rakyat, kan gitu. Kami kan lahir dari rakyat, kata mereka. Nah itu Pak. Itu kan tulus diucapkan oleh jenderal-jenderal yang ada di tim ini. Iya. Kita tahu siapa namanya mereka. Kalau kita benturkan dengan realitas performa kepolisian, itu kan kelihatannya paradok betul. Apa yang membuat mereka susah sementara mereka adalah jenderal yang punya, katakan saja, kan polisi juga masih pakai komando ke bawah, Prof. Enggak, jenderal itu kan sudah pensiun semua tuh. Kan Pak Listio masih ada. Ya tinggal Pak Listio. Nah Pak Listio enggak sempat ngomong yang kayak gitu, tapi jenderal-jenderal lain kan Pak Listio jarang hadir. Oh oke. Ya. Pak Listio hadir sekali waktu pertama itu. Sesudah itu enggak pernah hadir diwakili, tapi saya bilang besok enggak boleh diwakili. Kalau sudah pembahasan harus datang sendiri dan usul sendiri apa yang mau. Iya betul. Agar fair saja maksud saya, agar fair. Enggak apa-apa, kita kan dengar juga dia harus diberi hak. Untuk usul dan untuk mempertahankan bahwa yang dia lakukan itu perlu diteruskan atau perlu diubah arahnya kan gitu. Dan saya katakan kita Komisi Reformasi itu bukan datang untuk menginterogasi atau mengadili, kan tidak kan, mencari yang baik. Sehingga tidak mencari menang-menangan, tapi mencari yang dianggap benar untuk memperbaiki kan gitu.